Jadi Ibu Bapak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat ini hadir dalam rangka menuntut ilmu. Niat kita dari rumah Ceko menuntut ilmu atau menangin pengajian. Maka setiap langkah awak dari rumah Ceko, langkah suruh diagi awak pahala, langkah tidak diampuni dosa awak. Hitunglah berlangkah awak dari rumah Ceko. Kalau lagi niat karena Allah. Hari itu Allah tadi bagi upah kawan. Kan dia maha upah. Kalau kau jual, Nabi Allah kau jual. Kadang awak ada malihnya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak, malam kini awak baca kaji mengenai siksa kubur dan dahsyatnya kubur. Kita baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama, hadis dari Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, akhirnya kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansar. Ada seorang sahabat Ansar meninggal sampai ajalnya. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke dalam liang lahat, Nabi SAW duduk dan kami pun duduk di sekitarnya, diam menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami, yaitu diamnya. Sedang Nabi SAW mengkorek-korek dengan dahan yang di tangannya. Dia garis-garis di tanah. Nabi membuat itu di tangannya, di jari. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda. Dia angkat kepala oleh Nabi. Bahkan Nabi bersabda, sabda Nabi, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur. Itu Nabi kepada sahabat-sahabat dan duduk mengelilingi Nabi. Sedang manten jenazah wa Ansar tadi ke kuburan. Pada itu benar dalam hadis yang panjang disampaikan oleh Nabi, membaca arti saja ya. Bahwa Nabi sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat atau akan mati, turun kepadanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari. Ia membawa kapan dari surga, maka duduknya di depannya sejauh pandangan mata mengelilingi. Jadi banyak nampak malaikat dia sekelilingnya orang mukmin yang akan meninggal itu. Kemudian datang malaikat maut. Sudah datang malaikat yang putihnya itu mukanya, dan duduk malaikat maut juga dari kepala orang kematian itu. Dan malaikat maut juga memanggil, kecil malaikat, wahai roh yang tenang, baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridha-Nya. Itu kalau engkau meninggal juga ruh orang mukmin. Nabi SAW bersabda, maka keluarlah ruhnya mengalir bagaikan tetesan dari mulut kendi atau keran.
Jadi itu kalau ruh orang mukmin jaga aja air menurut dari keran losuh. Maka langsung diterima dan langsung dimasukkan dalam kapan dan dibawa oleh malaikat. Ya, dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi. Kapan juga harum, ya, dan harum. Lalu dibawa naik, maka tidak melalui rombongan malaikat, melainkan ditanya. Jadi setiap langit itu, ruh itu dibawa, malaikat penjaga dan ada di langit itu bertanya, kau ruh siaga yang sangat harum. Dijawablah, ruh sianu, anak sianu, sehingga sampai ke langit. Dan situ dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduk langit. Dan pada titik langit diantarkan oleh malaikat mukarrabun, dibawa naik ke langit yang atas hingga sampai ke langit yang ketujuan. Itulah ruh orang mukmin. Mudah-mudahan termasuk kita ya ibu bapak ya. Maka Allah berfirman, firman Allah, catatlah, surikanlah ruhnya kau di illiyin. Kemudian dikembalikan ruh cakau ke bumi, sampai ke langit ketujuh, lalu disuitkannya di illiyin. Ruh cakau dikembalikan lihat ke bumi. Badan dikembalikan ke bumi sebab kami jadikan dan di dalamnya aku kembalikan daripadanya pula akan aku keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah ruh ke jasad dalam kubur di lubang lain itu masuknya ke dalam tubuh awak. Dulu kan keluar dari tubuh lalu dimasukkan ke orang kita ke dalam lubang lain. Ruh tadi dinaikkan kali sampai langit yang ketujuh. Setelah disulitkan tempatnya di illiyin, maka dikembalikanlah ruh tadi ke dalam lain, masuk ke tubuh hawa mulia. Kemudianlah masuk ruh ke tubuh hawa, datanglah kepada ruh tadi kepada awak dua malaikat untuk menanya. Pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Maka dijawab oleh ruh orang mukmin tadi, Allah Tuhanku. Lalu tanya yang kedua, apakah agamamu? Dijawab, agamaku Islam. Setelah itu ditanya, apa pendapat kamu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu dulu? Dijawab oleh ruh tadi, itu adalah utusan Allah. Nabi maksudnya, utusan Allah, Rasul, seorang Rasul. Lalu tanya, bagaimana kau mengetahui? Bagaimana tahu engkau? Dia jawab, saya membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya. Menongeng kaji dibaca Al-Quran, dibaca kitab Allah. Itu maka dia awak tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul dan percaya wak. Maka sudah itu terdengarlah suara, benar hambaku, itu suara yang terdengar. Maka berikanlah padanya hamparan dari surga serta pakaian surga, dan bukakanlah untuknya pintu yang menuju ke surga, supaya ia mendapat bau dan hawa surga. Lalu diluihkanlah kuburannya sepanjang mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang yang bagus wajah dan harum baunya, sambil berkata, datang orang yang coga. Bahwa kecilnya orang yang datang mereka, terimalah kabar gembira, ada kabar gembira untuk engkau. Ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu orang mukmin jaga bertanya, siapa kamu? Dijawablah ada orang yang coba tadi, saya amalmu yang baik. Lalunya berkata, ya Tuhan, segerakanlah hari kiamat.
Sampailah hari kiamat Tuhan, supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Itulah cerita orang mukmin nama meninggal. Kemudian Nabi SAW bersabda, adapun hamba yang kafir, jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Nanti banyak lah hitam pakaiannya, hitam mukanya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di samping kepalanya, sama-sama duduk di samping kepala. Orang kafir itu je, orang mukmin itu je, malaikat maut juga. Lalu berkata, hai ruh yang jahat, keluarlah menuju muka Allah. Maka tersemparlah di semua anggota badannya. Maka dicabut rohnya bagaikan mencabut bosi dari bulu yang basah. Bosi dari bulu yang basah. Maka terputus-putus semua urat dan ototnya. Lalu terimanya akan dimasukkan dalam kain hitam, kain kafan hitam. Ini bau dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai. Dan dibawa naik, maka tidak ada melalui malaikat ditanya oleh malaikat itu, roh siapa yang jahat dan busuk kau? Kecil malaikat dijawab, itu adalah roh Sianu, anak Sianu, dengan sebutan yang amat buruk sehingga sampai di langit dunia. Langit dunia adalah langit pertama. Maka minta dibuka pintu langit, tetapi tidak dibuka untuk roh dan tadi orang kafir. Kemudian Nabi SAW membaca ayat la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jalamu fi samil qiyam. Artinya tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak pun dapat masuk dalam surga, sehingga kok lain masuk untuk dalam lubang jarum. Lagi bisa masuk untuk dalam lubang jarum. Lubang jahit tak kok lagi itu. Berarti tidak masuk dah. Kemudian diperintahkan tulislah orang itu dalam sijil, insyaallah subhanahu wa taala. Kemudian lemparkan rohnya itu begitu saja. Sebagaimana ayat firman Allah subhanahu wa taala, wa may yusyrik billahi wa ka'annama kharra minas samai fatahtafuhu tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahiq. Artinya, dan siapa yang mempersyirikkan Allah, mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit lalu disambar oleh elang atau burung, atau dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam. Itulah peroboknya ruh tadi yang tak jadi sampai masuk ke langit yang pertama. Kemudian dikembalikan ruh itu ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya, lalu menanya, Atanya malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu? Jawabnya dari orang kafir tadi, saya tidak tahu. Lalu tanya, apakah agamamu? Jawabnya, saya tidak tahu. Lalu tanya, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu itu? Jawabnya, saya tidak tahu. Maka dengar suara seruan dari langit, dusta hambaku, hamparkanlah untuknya dari neraka dan bukakan baginya pintu neraka. Maka terasa olehnya panas hawa neraka dan sempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan berselisih tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang busuk wajahnya dan busuk baunya, berkata kepadanya, kepada ruh tadi, kepada ruh orang kafir tadi, sambutlah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu. Lalu ia bertanya orang kafir tadi, kau orang busuk datangnya kau yang buruk.
Bagiannya, man anta, siapa engkau? Dijawablah orang tadi, namun untuk orang tadi, aku amalmu yang jelek, yang buruk. Itu bagi orang. Tapi ya tadi, lalu dia berkata, ya Tuhan, jangan copein hari kiamat, ya Allah. Ya Tuhan, jangan copein hari kiamat. Kalau copek hari kiamat tiba tu, copek tiba balasan siksaan dia. Itu salah satu hadis yang panjang yang diceritakan oleh Nabi. Bahwa keadaannya mati orang mukmin dan bahwa pula keadaannya mati orang kafir sampai ke dalam kubur. Hadis yang kedua, yang artinya seorang mukmin jika sakratul maut, waktu sakratul maut, kalau keluar roh dari badan lain, sebab didatangi oleh malaikat dengan membawa sutra yang berisi kasturi dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut rohnya bagaikan mengambil rambut di dalam adukan dalam topong sambil dipanggil. Bahannya panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diredai. Kembalilah kepada rahmat dan keridaan Allah. Itu panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada ruh orang mukmin yang akan meninggal jasadnya atau waktunya mati. Kembali kepada rahmat dan keridaan Allah. Maka jika telah keluar rohnya, langsung ditaruhkan di atas misik dan bunga-bunga itu dan dilipat dengan sutra, lalu dibawa ke Iliyin. Yang langit pertama aku sampai langit ketujuh. Dibuka di langit ketujuh namanya Iliyin. Isuilah namanya begitu. Tapi ada pun orang kafir jika sakratul maut lah datang, tiba malaikat yang membawa kain bulu di dalamnya ada api. Kain bulu di dalamnya ada api. Maka dicabut rohnya dengan kekerasan sambil dikatakan kepada, hai roh yang jahat, kendalah menuju murka Tuhanmu ke tempat yang rendah, hina dan siksanya. Apabila telah keluar rohnya, diletakkan di atas api dan bersuara seperti sesuatu yang mendidih. Kemudian dilipat dan dibawa ke sikil. Jadi itulah perbedaan ruh orang mukmin dengan orang kafir. Kalaulah meninggal sampai ke alam kubur, sehingga ruh orang mukmin tadi meminta copeklah ya kiamat supaya nak copek masuk dalam surga. Tapi kalau ruh orang kafir, lambilah kiamat Tuhan, nak jangan copek masuk dalam neraka. Itu bedanya ruh orang mukmin dan orang kafir. Kemudian dia ibu apa? Sama kaji guru kita yang pertama itu, jangan daknya dipercampurkan awak dan hak tu yang nombor tak. Awak nyawa lain mukmin, awak nyawa lain Islam. Itu campurnya beramal ya Allah, berdosa ya Allah. Membaca la ilaha illallah ya Allah. Bergunjing ya tu bercampur di mana tak. Kau mati dalam berdosa, tak mati beriman dah, tu jatuh kepada mati kafir. Itu maka awak hati-hati awak, itu nak kecil takwa dia. Hati-hati awak, nak jangan tercampur awak, nak jangan bercampur perbuatan elok awak, jangan perbuatan buruk. Dia pilih muahunanya. Merayu, sare elok selalu mau tak jual luruh jalannya. Tapi dia syaitan dia tu dikeloknya. Tak tahu awak dah masuk orang elok gitu. Jalan luruh, ngelok awak. Tu dah buruk awak. Kau tapi biang lah, tapi ngai lah. Nah, jadi itu kojonya syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu kepada Allah Taala adalah musuh nyata bagi kamu.
Itu memang mulai dari Nabi Adam ya, datuk kita. Dari serugo dah. Tapi kalau we dek setan lah kesatian setan nego. Awak lah dilwe gini kau. Dirayu dia setan tu tak bisa masuk ni. Datuk kita Adam dari dalam bisa keluar. Awak dari luar dirayu dia setan tak bisa awak masuk dalam sumur. Kalau awak rayuan setan. Setan jago Allah SWT ngecein tidak ada deh niat elok sih tidak ke manusia. Tapi setan jago kan berjanjinya panjangkan umur dan Tuhan dan akan merayu akan menyusahkan manusia anak cucu Adam, panjangkan umur dan sampai kiamat. Dia Tuhan umurnya panjang. Rayulah, tapi tidak bisa kalian merayu loh. Kecuali orang yang tidak ikhlas, tidak ada ilmu. Itu mana pentingnya ilmu. Bawa malih-malih datang untuk ilmu. Ya. Kalau ada ilmu, iman awak semakin banyak ilmu awak, semakin toba iman awak. Tapi kalau semakin seketik ilmu awak, semakin tipis iman awak, murah benar syaitannya. Mandai awak. Itulah ibu-ibu bapak. Kalau ujian kita orang beriman, yang terakhir menyelamatkan mati adalah syaitan. Karena syaitan jago doa awak biasa, awak biasa nak konjon biasa di dunia ya, tua hidup. Oh nak ketujuh dah awak. Bagai-bagai kau nak bawa atau kau elok awak mati suat jual awak biasa kau biasa berdutung mati juga kau nak berdutung suat. Kalau biasa macam kalimah elok la ilaha illallah macam Quran biasa ngoyak jemaah nan elok suat datang. Jadi bapak mudah-mudahan saja ikut katih ontialah kebiasaan abu dan mulailah kebiasaan dan elok. Kebiasaan elok itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir itu dua arti. Ada arti nak membaca zikir yo tulisan suara. Ada arti zikir aja jago mengona. Nak dikona nan zikir jago mengona Allah. Kalau nak zikir je lidah membaca kalimat-kalimat nama memuji Allah. Contoh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah tu baca di lidah. Tapi kalau nak ingat jati ada kena apa? Kisah Nabi anta budallaha ka anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah jago, beribadahlah kepada Allah seakan-akan awak menengok Allah. Tapi kalau tak bisa menengok Allah, yakinlah awak masuk Allah selalu menengok awak. Itu nama zikir. Ya. Lain tu pun ada awak Allah nengok awak. Lain itu nama zikir. Zikir juga nama tu jati. Ya. Kalau dibaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu nama tu zikir juga. Jo lidah. Jadi memperbanyak zikir, baik nak dibaca di lidah, baik nak terkena deh hati. Kisah Nabi, afdalul iman anta allama annahu ma'aka haitsuma kunta. Hadis riwayat Tabrani. Baan iman nan cak eko nya Nabi, afdalul iman nan seranca-anca iman yaitu bahwa yakin engkau, bahwa mengetahui engkau bahwa Allah itu bersama engkau. Hai suma kunta, di mana saja kamu berada. Di masa awak berada, Allah jaga bersama awak. Bersama awak Allah tahu masa awak itu. Tahu awak ambil padi orang, puluh orang kalau dulu puluh sawah di kubi. Tahu Allah awak ambil cubi orang. Tahu Allah mau menjauh orang,
Tahu Allah awak hasad ke orang. Nah hasad ni kau le mulia ibu. Ni banyak yang tak mulia. Nak mulia le dulu. Contoh ada khalifah awak tu. Inyo lah khalifah. Atu rajin lo nyo baca Quran, rajin lo nyo main sunat. Sadar main sunat ibu sakit lo tiak ni. Awak pun tak bisa je inyo itu nama hasad je nama orang. Mulia itu. Atau buya dah. Buya setiap sudah mayang 5 waktu tu buya mayang sunat ratibnya. Awak bandak kojo ni, bongi tiak ni. Minta ke buya dia bongi ni, kamalnya. Itu nama hasad penelo. Tapi kalau hasad nak buat, contoh orang boleh onda tu awak nak sakit tiak. Piti marah perenya. Malu cinduk piti dia. Orang inyo lah. Kau ndak asal lagi nyo ke misal konceng nyo. Pasu ada jalan tu awak roti jalan. Oh saboknya. Nanya macam dah kan. Kan ada uno dah. Tapi kalau asal nyo tinggal jalan baik ada roti hoy ala itu nya. Awak ugi ya tanya. Awak nak ugi. Itu warna nambuhnya ko buuk lo balik. Aja itu yo dia. Dan lain setiap orang kami datang ayo. Nangin pengajian. Kawan dan tak sama-sama kelipahnya, sama-sama susuluk punya. Jarang mana nampak aja awak lain asal lain nak dulu nan bonti nya kan. Pi godang nanti ada tu nama dia habis kalau malu-malu. Semua jasadnya kok. Al hasadu taqulul hasanat kama taqul narul hatab. Hasad cako mabihan kalau amal nak kojon aja kayu nama sia dimakan aja api makan kayu nama sia jadi abu saudara. Nah. Jadi ibu apa yang terakhir Abu Lais berkata, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur maka harus membiasakan ompek dan meninggalkan ompek pula. Nah, lai tunjuk bahwa selamat dari siksa kubur hendaknya awak membiasakan ompek macam dan meninggal ompek macam. Lain buah majuannya. Biasa ompek. Dah tu antian lu ompek. Buat cuba boleh le tolong lu ada ya. Siapa yang ingin selamat dari siksa kubur maka harus membiasakan ompek dan meninggalkan ompek pula. Adapun yang harus dijaga dan dibiasakan menjaga sembahyang 5 waktu, jangan sampai terlebih, jangan sampai tidak khusyuk awak, jangan sampai copik sembahyang. Ini kalau orang sembahyang khusyuk, kau tonang lah sembahyang. Nah itu yang pertama, menjaga sembahyang 5 waktu. Yang kedua banyak sedekah. Kau dah piti apa jero? Dah piti itu bah sedekah. Baca kalimat-kalimat yang baik. Contoh subhanallah, 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 subhanallahil azimi wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi 1 kali sehari. Atau subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azimi. Atau subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wal akbar. Terus sedekah ni. Sambil jalan nak baca, sambil dalam WC ni tak bolehnya. Murah sedekahnya. Atau la ilaha illallah. Banyak itu supaya orang selamat dari siksa kubur. Baru yang pertama juga menjaga sembahyang 5 waktu. Baik waktunya jangan sampai terlambat sebab sembahyang ko yang paling ancak di awal waktu. Dan kalau sembahyang ko nya akan menang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Orang nak sembahyang jaga nak bisanya dimenangnya kok lai khusyuknya dalam sembahyang. Dan bisalanya lebih dari siksa kubur. Yang kedua banyak bersedekah. Kok dia ada piti bersedekah akan yatim fakir miskin. Orang nomor 2. Kalau tidak ada piti le baca kalimat-kalimat yang baik. Yang ketiga banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran itu bisa menyelamatkan awak daripada siksa
kubur. Nah, keempat memperbanyak tasbih, membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu termasuk banyak surah orang. Jadi dua atau orang. Jadi nampak ego sebab semua yang empat itu dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Nah, di samping awak lepas dari sisa kubur, bisa kubur awak luih. Ya. Adapun nampak yang harus ditinggalkan, yaitu baruto, gaya baruto ke orang, baruto ke anak, baruto ke ayam, baruto ke binatang. Lalu pernah ibu berdoa apa-apa berdoa ke binatang? Tak pernah. Wa ibu ayam doa kurun, tak bagi makan dah. Nah biasa kalau kurun tu bagi makan dah. Kini ibu ayam kurun, dah tiba, tak bagi makan dah. Tu doa nama. Dia itu kalau ada lagi jaga itu nah nya untuk ekor dan untuk baginya kan. Kalau tak ada betul itu nya Pak. Nah itu nampak tamu yang harus saya jago. Kalau tak jago itu indah terindah dari sisa kubur. Nampak jago kojon tapi nampak ko kojon lo. Nyo tinggal nampak itu kojon nampak tinggal nampak bau nampak dari azab kubur. Nampak yang pertama dia kojon, tapi nampak yang kedua kojon sama je dah. Itu yang pertama. Yang kedua madu domba, orang nak cokak lah, nak cari orang lagi bini lah. Orang elok itu agak ada madu domba, bercokak atau cari lagi bini. Atau melawan anak apa ayam kakak dia awak itu nama adu domba atau suang. Itu harus ditinggal kalau ia ingin sampai daripada sampai kuwi dan azab kubur. Nak sampai menjaga buang air ketik. Buang air ketik awak masuk menjaga sampronon istinja membasuh bersih. Sebab kan ada Nabi berjalan satu jasad sahabat ke satu kondang kuburan. Tiba lagi kuburan juga orang dan Nabi mai dan dalam kubur ko poki-poki dia kena azab ni. Orang dan Nabi. Ya sahabat tu mana orang ni? Itu bedanya Nabi jo. Ya sahabat dan biawak. Dia ni itu nolah pengetahuan. Orang ni nyo jenazah dalam kubur ko kena azab. Diduakannya Nabi letak berapa tamar dia te kuburnya. Mudah-mudahan berkat itu dengan azabnya ya Nabi. Katanya Allah sahabat, aja ada kena azabnya. Rasulullah nyo sudah buang air ketik, sudah pipis tapi tidak berhasil basuh. Nah itu salah satu penyebabnya. Nah itu awak jago jangan sampai awak tidak berhasil basuh buang air ketik awak. Apalagi buang air kodang ni. Buang air ketik tidak berhasil le kena azab awak dan kubur. Kemudian yang ke era cukup BN. Pertama yang kau duto tinggal cek khianat. Ya, khianat. Nah, khianat juga anak-anak. Dia lagi kepercayaan orang tua, tapi indak di kojonya nan perlu di kojo ni. Atau sama awak tu kini menyimpan piti korban ibu. Datu abi dah ya. Abi kalau ganti kan apa le kecil dulu kata tu keti kan apa nya. Tu ndak do dah. Atau hilang nanti kan itu khianat mo. Nah, itu ndak akan lepas daripada siksa kubur. Bahkan bertambah mungkin. Nah, jadi nampak eko harus tinggal baru to
adu domba, memberasihan bila awak pipis, dan itu menjaga supaya nak jangan khianat. Itu termasuk tanda munafik. Ya, tanda munafik orangnya 3. Apabila ngecek, duto. Apabila dipercayai, apabila janji, ya. Tapi kalau janji yang nak buatnya nak bangkit.